wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi lan nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita yang banyak sekali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semua berupa apa? Nikmat di atas sunnah. Nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari-hari ini kita lihat bagaimana kaum muslimin sebagian dari mereka atau bahkan kebanyakan dari mereka jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita untuk tafaqquh fid din. Berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tafaqquh fid din ini merupakan tanda kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya di dalam masalah agama. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini saya menggantikan Ustaz Ali Riyadi, yang mana biasa beliau membawakan materi apa? Ya, Adabul Mufrad. Maka pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membaca ya, salah satu bab yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Mulakhas Al-Fiqh, yaitu bab fi adabil masyi ila shalah. Bab tentang adab-adab al-masyi, berjalan, ila shalah, menuju salat. Tentu maksudnya ini adalah menuju ke masjid, ya. Karena kaum muslimin, para laki-laki, ya, disyariatkan kepada mereka untuk melaksanakan salat berjamaah di mana? Di masjid. Karena banyaknya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang mau melangkahkan kaki mereka menuju salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala, yang tidak didapatkan orang yang salat di rumah mereka masing-masing. Kenapa pembahasan ini penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Kita tahu bahwasanya salat adalah ibadah yang agung, termasuk rukun Islam yang kedua setelah persaksian kita asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun Islam yang berikutnya adalah salat, ya. Yang mana salat ini adalah ibadah yang agung,
yang mana menjadi tolak ukur kebaikan seseorang, tolak ukur kebaikan amalan seseorang nanti di akhirat. Ketika sholatnya baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganggap amalan yang lainnya baik. Kemudian juga sholat itu adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab, dihitung di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mempelajari tentang salat, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan salat, ya, merupakan keagungan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, saya bacakan, ya ayyuhal muslim, wahai muslim, orang-orang Islam, orang-orang yang mengaku diri mereka adalah muslim, innaka bihajatin masatin, sesungguhnya kalian adalah memiliki hajah, memiliki kebutuhan yang mendesak, ila ma'rifatil adabil masyru'ah, kalian memiliki kebutuhan yang mendesak untuk mengetahui adab-adab yang disyariatkan, allati tasbiqus shalah, yang mana adab-adab tersebut mendahului salat. Artinya adab-adab tersebut harus kita lakukan sebelum kita melakukan salat. Apa tujuannya? Isti'dadan laha, untuk persiapan menuju salat. Artinya salat itu butuh persiapan, ya. Li'anna salata ibadatun 'azimatun, karena salat itu adalah ibadah yang agung. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan di awal, bagaimana keagungan, ya, ibadah salat itu sendiri di dalam Islam. Yang bagi an yasbiqaha, yang selayaknya kita mendahului salat tersebut, isti'dadun, ya, dengan persiapan, wa tahayyu'un, dan pemuliaan, munasibun, yang sesuai. Artinya karena salat itu adalah ibadah yang agung, maka kita harus melakukan persiapan, ya, dan juga penghormatan kepada ibadah salat tersebut sesuai dengan keagungan salat. Sebagaimana kalau kita akan kedatangan tamu yang agung, kita akan mempersiapkan, ya, penyambutannya, kemudian nanti apa, hidangannya, dan seterusnya. Maka termasuk juga di dalam masalah salat. Karena salat ini adalah ibadah yang agung, menjadikan kita harus mempersiapkan diri sebelumnya, bersiap untuk menghormati ibadah salat itu sendiri. Liyadkhulal muslimu fi hadhil ibadah, supaya seorang muslim itu masuk di dalam ibadah ini. Ibadah apa? Salat, ala ahsanil hayat, ya, di atas sebaik-baik keadaan. Ya, karena salat itu adalah ibadah yang agung, maka kita harus memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan salat, termasuk adab-adab sebelum salat, termasuk adab kita berjalan menuju salat itu sendiri, supaya kita di dalam salat berada di atas keadaan yang paling baik. Maka apa adab-adab yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala? Yang pertama, fa idza masyaita ilal masjid, apabila engkau berjalan menuju masjid, litu dia salah, untuk menunaikan ibadah salat, ma'a jama'atil muslimin, bersama dengan jamaah kaum muslimin, falyakun dzalika bisakinatin wa waqarin, maka hendaklah, ya, berjalanmu bisakinatin, dengan sakinah
wa waqarin, dan dengan waqar. Jadi berjalannya kita ke masjid, ya, sebagaimana disebutkan oleh muallif, adab yang pertama di atas sakinah dan waqar. Apa itu sakinah dan waqar? Beliau menyebutkan was-sakinatu hiyat tuma'ninatu. Sakinah itu adalah tuma'ninah, tenang. Kemudian wa ta'anni, tidak tergesa-gesa. Ini berkaitan dengan apa? Hati. Jadi sakinah itu berkaitan dengan hati. Hati kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak kemerungsung. Tenang. Itu sakinah yang pertama. Yang kedua apa? Al-waqar. Wal-waqar ar-razanah, perlahan-lahan. Wal-hilm, santun. Santun, ya. Kemudian wa ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa khafdus sauti, dan memelankan suara. Suara apa yang biasanya terdengar ketika orang itu tidak waqar berjalan menuju masjid? Suara sandal, suara kaki, ya. Apalagi kalau sudah ketinggalan. Apalagi kalau mau nyusul rukuknya imam, ya. Maka kita harus perhatikan ini. Disebutkan oleh muallif hafizallahu taala wa khafdus saut, memelankan suara. Kemudian wakilatul iltifat, menyedikitkan tengok-tengok. Ini juga termasuk apa? Adab ketika kita berjalan menuju masjid. Jadi hati kita tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kemudian waqar, fisik kita, ya, pelan-pelan, santun. Kemudian apa? Menundukkan pandangan, tidak tolah-toleh. Kemudian apa? Memelankan suara kita, menyedikitkan suara yang kita timbulkan ketika kita berjalan menuju salat atau menuju masjid. Kemudian beliau menyebutkan waqad warada fis sahihaini, dan telah disebutkan di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, idza uqimatis shalah, apabila salat itu telah ditegakkan, maksudnya telah diiqomati. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain disebutkan idza sami'tumul iqamah, kalau kalian telah mendengar iqamah. Maka apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Famshu, maka berjalanlah kalian, wa alaikumus sakinah, dan wajib atas kalian berjalan di atas sakinah. Wajib atas kalian berjalan dengan sakinah. Sakinah tadi apa? Tidak tergesa-gesa, tenang. Ya. Biasanya orang kalau tergesa-gesa pengen apa? Nyusul imam, takut ketinggalan. Maka kata Nabi SAW, fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati maka sholatlah. Artinya tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu gerusa-gerusu. Yang kita dapati bersama dengan imam, lakukan. Artinya ketika kita sampai di masjid, imam dalam kondisi sujud, apa yang kita lakukan? Nunggu berdiri? Enggak. Setelah takbiratul ihram, maka langsung apa? Ikut sujud. Ya, sebagian jamaah berdiri menunggu apa? Imam berdiri, tanggung sebentar lagi apa? Imamnya berdiri. Enggak.
Ya. Nabi perintahkan kita untuk menyusul, ya, mengikuti apa? Imam, karena imam itu dijadikan pemimpin sholat supaya kita mengikuti. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian terluput darinya sempurnakanlah. Ya sudah, kalau ketinggalan ruku, ya tinggal nambahi apa? Rakaat. Apa susahnya? Taib. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita, adab apabila kita telah mendengar iqamah, ya, karena memang biasanya kalau orang itu berangkatnya sebelum iqamat, dia akan berjalan dengan tenang karena tidak takut apa? Ketinggalan. Makanya Nabi SAW sebutkan, idza sami'tumul iqamah, kalau kalian telah mendengar iqamah, artinya sholat itu akan dimulai. Nabi memerintahkan, famshu wa alaikumus sakinah, berjalanlah dan wajib atas kalian apa? Berjalan dengan sakinah, ya, tenang, tidak tergesa-gesa. Apa yang kita dapati, kita salat bersama dengan imam, apa yang kita terluput darinya tinggal menyempurnakan. Kemudian warawa al-imamu Muslim, Imam Muslim beliau meriwayatkan, Nabi SAW beliau bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, idza kana ya'madu ila shalah, kalau kalian itu sudah berniat menuju salat, ya, fahuwa fi sholatin, maka dia berada di dalam salat. Artinya salat kita boleh buru-buru apa tidak? Tidak boleh. Harus tumakninah, ya kan? Harus khusyuk. Maka sama, ketika kita berjalan menuju sholat, itu sudah dianggap apa? Sholat. Sehingga tidak boleh apa? Terburu-buru sebagaimana kita sholat. Kalau sholat kita tidak boleh buru-buru, maka berjalan menuju sholat juga tidak boleh terburu-buru. Ini yang pertama. Adab yang kedua, wal yakun khurujuka ayyuhal muslim, dan hendaklah keluarmu wahai muslim, ilal masjidi mubakiran, menuju masjid itu apa? Mubakiran, bersegera, supaya tadi tidak apa? Tergesa-gesa. Kalau kita datang ke masjidnya segera, insya Allah kita tidak akan terlambat dari iqamah. Ketika iqamah, insya Allah kita sudah berada di masjid, ya. Dan ini penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus membangun mindset ini. Artinya banyak orang tertinggal sholat jamaah, ya karena tidak bisa mengubah kebiasaan dia. Mungkin bangunnya, persiapannya, ya, berangkatnya menuju masjid. Ini berkaitan dengan apa? Kebiasaan. Maka kebiasaan yang kurang bagus dirubah supaya tidak tertinggal apa? Sholat kita. Supaya kita berangkatnya tidak terburu-buru tadi. Supaya kita berjalannya dengan tenang, sakinah dan waqar tadi. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, ya, jadi beliau motivasi kita supaya datang ke masjid itu mubakiron, bersegera, bukan mutaakhiron, ya, bukan terlambat. Supaya apa? Litudrika takbiratal ihram, supaya kamu bisa mendapati apa? Takbiratul ihramnya imam.
Jadi di zaman dulu atau secara istilah syariat sebetulnya orang sudah terlambat takbiratul ihram itu sudah masbuk. Kalau kita masbuk itu sudah ketinggalan apa? Rakaat. Bahkan sudah sholatnya apa? Selesai. Itu masbuk. Tidak. Kita datang ya, imam itu sudah selesai takbiratul ihram. Ya. Itu sudah apa? Masbuk. Kalau kita alhamdulillah masih dapat apa? Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah masih dapat apa? Surat setelah Al-Fatihah. Alhamdulillah masih ruku. Padahal ketinggalan takbiratul ihram itu sudah masbuk meskipun dia mendapatkan rakaat. Ini beda pembahasan ya. Termasuk seseorang mendapatkan ruku yang rojih itu tetap mendapatkan rakaat. Tetapi pembahasan kita kapan seseorang itu disebut masbuk, terlambat, yaitu ketika tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Makanya beliau memotivasi kita untuk bersegera datang ke masjid supaya apa? Bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Artinya ketika imam takbiratul ihram, kita juga takbiratul ihram bersama dengan imam setelahnya, mengikuti apa? Imam. Wa tahduras salata ma'al jama'ati min awwaliha. Dan kalian menghadiri mendatangi salat bersama jamaah di awal waktunya. Artinya supaya tidak terlambat tadi. Wa qarib baina khutaka fi masyika ila shalah. Dan kata beliau, dan perpendeklah langkah kakimu ketika berjalan menuju salat. Artinya beliau ya memerintahkan kita ketika berjalan menuju salat dengan langkah kaki yang apa? Pendek. Bukan langkah kaki yang panjang-panjang. Kenapa? Litak surah hasanatuka. Supaya kebaikan-kebaikanmu itu menjadi banyak. Karena apa? Satu langkah mendapatkan ganjaran dan juga menghapuskan dosa. Semakin banyak langkah yang kita langkahkan, yang kita buat berjalan menuju masjid, maka akan semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fi sahihaini, sebagaimana di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza tawaddoa ahadukum, apabila berwudu salah seorang dari kalian, fa ahsanal wudu'a, dan dia memperbagus wudunya, ya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, berarti wudunya di mana? Di rumah. Ya, maka termasuk perkara yang disyariatkan seorang muslim ketika sholat berjamaah di masjid, wudunya dari rumah. Karena Nabi SAW beliau menyebutkan, apabila telah berwudu salah seorang dari kalian dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, artinya orang tersebut berwudu dengan sempurna di dalam rumahnya, dari rumahnya. Maka apa kata Nabi SAW? Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali akan diangkat bagi orang tersebut dengan sebab langkah tersebut apa? Satu derajat. Jadi tidaklah kita melangkah ke masjid, syaratnya apa tadi? Menyempurnakan wudu dari rumah, ya, itu syaratnya, dengan wudu yang sempurna.
Maka ketika kita melangkah satu langkah akan meninggikan derajat. Wa khuttat anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan dari orang tersebut biha dengan langkah tersebut khati'ah, satu kesalahan, satu dosa. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semakin banyak kita melangkah menuju masjid, ya, semakin pendek langkah kita, akan semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan, dan juga semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang keberapa tadi? Dua. Taib. Yang ketiga, faida wasalta babal masjidi, apabila kamu telah sampai di pintu masjid, faqaddim rijlakal yumna indad dukhul, maka dahulukan kakimu yang kanan ketika masuk ke dalam masjid. Wa qul, dan ucapkanlah doa bismillah, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Agak panjang ini ya. Apa yang beliau sebutkan? Ketika kita mau masuk ke dalam masjid, kita ucapkan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahil azim, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, al-azim. Wa biwajhil karim, dan dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dari awal azali. Minasyaitonir rajim, berlindung dari syaitan yang terkutuk, syaitan yang terlaknat. Allahumma salli ala Muhammad, artinya disyariatkan juga kita sebelum masuk ke dalam masjid bersolawat kepada Nabi SAW. Minimal solawat adalah ucapan Allahumma salli ala Muhammad, ya, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Artinya ketika kita mau masuk masjid, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibukakan pintu-pintu rahmat. Wa idza aradtal khuruja, dan apabila engkau hendak keluar dari masjid, qaddim rijlakal yusra, dahulukan kakimu yang kiri. Wa qulid du'a alladzi qultahu indad dukhul, dan ucapkanlah doa sebagaimana apa yang kamu ucapkan ketika masuk masjid tadi. Wa taqulu badalan, dan kamu mengucapkan sebagai ganti waftahli abwaba rahmatik. Ketika kita masuk tadi, kita minta kepada Allah dibukakan pintu-pintu rahmat, diganti dengan ucapan apa? Waftahli abwaba fadlik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu keutamaanmu. Kenapa demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Ketika kita mau masuk masjid, minta dibukakan pintu apa tadi? Rahmat. Ketika kita mau keluar masjid, minta dibukakan pintu apa? Fadlik, keutamaan. Kenapa demikian? Kata beliau, wadzalika li'annal masjida mahallur rahmah, sebabnya adalah masjid itu tempat rahmat. Wa kharijal masjid mahallur rizki, dan di luar masjid itu adalah tempatnya rizki. Wa huwa fadlum minallah, dan rizki itu adalah fadlum minallah, keutamaan dari Allah. Makanya masjid itu tempat rahmat. Ketika kita masuk, minta dibukakan pintu rahmat, supaya kita tercurahkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau keluar masjid, kita minta dibukakan pintu rizki,
supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi, memberikan kita apa? Rizki. Ini di antara hikmah kenapa doa masuk masjid dan keluar masjid itu seperti itu. Ketika masuk masjid minta dibukakan pintu rahmat. Ketika keluar masjid minta dibukakan pintu rizki. Tayyib. Kemudian adab yang keberapa? 4. Sahih, betul? Fa idza dakhaltal masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala tajlis, janganlah kamu duduk, hatta tusalliya rak'ataini, sampai kamu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk, hatta yusalliya rak'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Ya. Artinya kita diperintahkan ketika masuk masjid untuk sholat 2 rakaat untuk apa? Tahiyatul masjid, menghormati masjid, memuliakan masjid. Ya. Tentu ini kalau memang waktunya cukup. Kalau waktunya tidak cukup bagaimana? Apalagi sekarang sudah ada misalkan apa? Waktu iqamah jelas. Waktunya tinggal sedikit, sebentar lagi apa? Iqamah. Ya, di sebagian masjid itu mengeluh. Walaupun ada apa namanya? Jam salatnya, itu ketika orang datang salat, habis itu datang lagi salat lagi. Terus sampai apa? Lama. Nah, maka bagaimana dengan kita kalau memang sudah ada jadwal salatnya? Waktu qomat tinggal 1 menit misalkan. Ya, kita tidak cukup 1 menit apa? Salat tahiyatul masjid. Apa yang kita lakukan? Fatwa Syekh bin Baz, kalau tidak cukup waktu untuk salat tahiyatul masjid, maka kita menunggu, duduk tidak mengapa. Ya. Duduk tidak mengapa. Artinya tidak harus apa? Berdiri. Taib. Ini adab yang keempat. Yang kelima, summa tajlisu, kemudian kamu duduk tadi setelah tahiyatul masjid, tantadirus shalah, kamu menunggu salat. Wal takun hala julusika fil masjid, dan hendaklah keadaanmu ketika menunggu, ya, ketika duduk di masjid itu, lintidaris shalah, untuk menunggu salat, mustaghilan bidzikrillah, disibukkan dengan apa? Zikir kepada Allah. Wa tilawatil Quran, atau disibukkan dengan membaca Al-Quran. Wa tajannabil abas, dan hendaknya kalian jauhi apa? Al-abas, perbuatan yang sia-sia. Karena kita tadi ketika masuk masjid minta apa? Dibukakan pintu rahmat. Ya. Contohnya perbuatan yang sia-sia itu apa? Kata beliau, katashbikil asabi, seperti menjalin jari jemari. Jadi ketika menunggu sholat, ya, ada larangan apa? Menjalin jari jemari. Ini khusus ketika menunggu sholat, berarti sebelum iqamah. Adapun setelah iqamah maka tidak terlarang insyaallah taala. Ya. Wa ghairihi, atau hal-hal yang lain yang apa? Sia-sia. Apa dalilnya? Faqad warada nahyu anhu, maka sungguh telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi muntadiris shalah, ya, pada orang yang menunggu salat. Qal sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza kana ahadukum fil masjid,
apabila salah seorang kalian berada di dalam masjid, fala yashbukanna, maka janganlah sekali-kali menjalin jari jemari. Ya. Kenapa tidak boleh kita menjalin jari jemari ketika di dalam masjid menunggu salat? Fa innat tashbika minasyaiton, karena menjalin jari jemari itu berasal dari syaitan. Mungkin kalau kita lihat secara umum hadis tadi umum, ya, umum ketika di dalam masjid, baik sebelum iqamah, sebelum salat maupun sesudah salat. Kenapa tadi kita katakan hal ini, larangan ini hanya khusus sebelum sholat, ketika menunggu sholat? Maka kata beliau, faqad sabata, atau kita sebutkan amma man kana fil masjid, adapun orang yang berada di masjid li ghairi intidari shalah, bukan untuk menunggu sholat, fala yumna'u min tasbikil asabi, maka tidak terlarang untuk menjalin jari jemari. Kenapa? Faqad sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau syabbaka asabi'ahu fil masjid, Nabi pernah menjalin jari jemari beliau di masjid ba'da ma sallama minas shalah, setelah beliau salam dari sholat. Artinya setelah selesai sholat tidak terlarang menjalin jari jemari. Berarti larangan tadi dikhususkan kepada sebelum sholat, ketika menunggu sholat. Adab yang berikutnya, wa fi halin tidarika sholata fil masjid, dan keadaanmu ketika menunggu sholat di dalam masjid, la takhud fi ahadisid dunya, janganlah kalian sibuk membicarakan pembicaraan urusan dunia ketika menunggu sholat. Kenapa? Li'annahu warada fil hadis, karena telah datang di dalam hadis, anna dzalika ya'kul hasanat, bahwasanya berbicara urusan dunia ketika menunggu sholat itu akan memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar. Artinya kalau orang itu menunggu sholat, ngobrol ke sana kemari urusan dunia, ya, yang tidak penting panjang lebar, itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api, ya, menghabiskan kayu bakar. Waqad warada fil hadisil akhar, dan telah datang di dalam hadis yang lain, ya, annal abda fis salatin, sesungguhnya hamba itu berada di dalam salat, madama yantadirus shalah, selama dia menunggu salat. Artinya selama kita menunggu salat, maka kita berada di dalam salat. Artinya mendapatkan pahala salat, meskipun hanya duduk, meskipun hanya diam menunggu salat, itu akan mendapatkan pahala salat. Wal malaikatu tastaghfirullah, dan malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang tersebut. Jadi ketika kita menunggu salat, ya, itu malaikat akan memintakan ampunan. Fala tufarrid ayyuhal muslim fi hadzal thawab wa tudayyihu, maka janganlah kita meremehkan, ya, ganjaran ini dan menyia-nyiakannya bil abasi, dengan perkara-perkara yang sia-sia. Wastighali bil qila wa qala, dan kita disibukkan dengan qila wa qala, katanya dan katanya, kabar-kabar yang tidak jelas dan seterusnya. Kemudian kita agak cepatkan, ya, karena waktunya tinggal sedikit isyanya. Wa idza uqimatis shalah, dan apabila telah diiqamati salat itu akan dimulai, fakum ilaiha inda qaulil muadzin qad qamatis shalah, maka berdirilah ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Jadi ini diantara adab kapan kita berdiri, ya, setelah menunggu salat, yaitu ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik,
Karena Nabi SAW melakukan yang demikian itu. Wa in kumta inda bad'il iqamah fala ba'sa bidzalik. Kalau kamu memulai berdiri dari awal iqamah, maka tidak mengapa. Kata beliau hafizahullah taala. Syaratnya apa? Hada idza kanal ma'mum yaral imam. Ini apabila makmum sudah melihat imam, artinya imamnya sudah ada. Boleh kita berdiri dari awal iqamah atau ketika muadzin mengucapkan apa? Qad qamatis shalah. Fa in kana la yarahu, maka kalau makmum itu tidak melihat imam halal iqamah, ketika iqamah, fal afdalu, maka yang afdal, yang utama, an la yaquma hatta yarahu, dia tidak berdiri sampai melihat imam. Ini mungkin diantara adab yang mungkin kita baru tahu ya. Jadi kita berdirinya kalau imamnya itu sudah terlihat ketika apa? Dari awal iqamah atau ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Tapi kalau imamnya itu tidak ada, belum terlihat, maka kita berdiri ketika imam sudah terlihat. Tentu ini bagi masjid yang ada imam rawatibnya. Taib. Kemudian ayyuhal muslim, wahai muslim, ihris an takuna fi shafil awal. Bersemangatlah supaya engkau berada di shaf yang pertama. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas." Seandainya manusia itu mengetahui ma fin nida wasafil awal, apa yang ada dengan kita mengijabahi, mendatangi panggilan, maksudnya apa? Adzan dan iqamah. Kemudian wasafil awal, dan keutamaan yang ada di saf yang pertama, tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaih, kemudian dia tidak bisa mendapatkan kecuali dengan mengundi, lastafamu, ya, lastahamu, tentu mereka akan mengundi. Artinya kalau seandainya kita tahu ganjarannya kita mendatangi sholat berjamaah dan sholat di saf yang pertama, dan itu tidak kita dapatkan kecuali dengan kita harus mengundi yang tidak masalah, artinya tidak pakai apa? Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Berbeda dengan kalau mengundi itu pakai apa? Pakai apa? Ya, pakai uang, sebelumnya harus bayar dulu. Nanti yang diundi yang keluar dapat semuanya. Berarti kan ada yang dirugikan. Kalau ini enggak, ya. Ini mengundi yang boleh. Artinya tidak pakai udu kalau dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa udu itu? Taruhan, ya. Tidak ada taruhannya, ya. Maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi mengundi istri-istrinya ketika beliau mau safar, kan tidak ada taruhannya, tidak ada yang dirugikan, ya. Maka kita kalau tahu keutamaannya mendatangi sholat berjamaah dan ada di saf yang pertama, kita akan rela untuk apa? Mengundi, ya. Kalau kita tahu apa? Keutamaannya. Tapi karena kebanyakan orang tidak tahu, ya, mereka, ya, bahkan tidak termotivasi untuk mendatangi masjid. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling awal, yang paling depan. Wahris alal qurbi minal imam, dan semangatlah untuk dekat kepada imam. Artinya semakin dekat dengan imam, pahalanya semakin banyak. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang di belakangku orang-orang yang dewasa dan memiliki kecerdasan. Artinya memiliki ilmu tentang fikih salat berjamaah. Karena nanti barangkali imamnya batal, bisa apa? Menggantikan imam. Hada binisbati lirijal. Ini kalau laki-laki. Wa amma binisbati lil mar'ah. Adapun
bagi perempuan fasaful akhir min sufufin nisa afdalulaha, maka saf yang paling akhir, saf yang paling belakang itu paling baik bagi siapa? Bagi perempuan. Li'anna dzalika abadulaha, karena yang demikian itu lebih jauh ya an ru'yatir rijal, dari melihat para laki-laki. Artinya semakin jauh perempuan dari saf laki-laki semakin bagus, laki-laki semakin jauh dari saf perempuan semakin bagus. Maka ini disyariatkan bahwasanya saf itu depan dan belakang, bukan kanan dan kiri. Kalau kanan dan kiri apa? Dekat ya. Tadi disebutkan bahwasanya yang paling baik adalah yang paling jauh. Kemudian wa ta'akkadu fi haqqil imam wal musallin al-ihtimamu bi taswiyatis sufuf. Maka yang harus dilakukan oleh imam dan orang yang salat berjamaah adalah perhatian dengan apa? Meluruskan shaf. Qala sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, luruskan shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, karena meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Muttafaqun alaih. Sudah masuk waktu Isya? Yang ini jam ini sudah belum? Belum. Telat berapa menit? Baik, kita baca sedikit lagi ya. Oh iya, pas. Ya. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini memerintahkan untuk meluruskan shaf, karena meluruskan shaf itu termasuk apa? Kesempurnaan salat. Kemudian di dalam hadis yang lain, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menjadikan berselisih wajah-wajah kalian. Jadi barangkali banyak perselisihan di antara kaum muslimin. Salah satu di antaranya adalah mereka tidak meluruskan shaf-shaf mereka ketika sholat berjamaah. Tayyib. Kemudian wa yata'akkadu fi haqqil musallin saddul furaji wat tarasu fis sufuf. Dan termasuk kewajiban orang yang sholat berjamaah adalah apa? Menutup celah dan juga rapat di dalam shaf, karena sabda Nabi SAW, aqimu sufufakum wa tarasu, ya, luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah. Ini hadis riwayat Bukhari. Taib. Nah, ini maksudnya kata beliau bahwasanya tidak seharusnya seseorang itu apa? Dia merapatkan shaf itu dengan mengangkang lebih banyak sehingga menjadikan samping kanan atau samping kirinya apa? Tempatnya berkurang sehingga apa? Sempit. Maksudnya bukan seperti itu. Justru ketika melakukan itu berarti dia telah membuat celah, yaitu di mana? Di bawah antara kaki kanan dan kaki kirinya. Jadi ya biasa aja, sekedar orang apa? Melakukan sholat. Tayyib, ini barangkali karena waktunya sudah habis, di antara apa yang kita sampaikan agak ringkas ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari bersama-sama pada kesempatan sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Umumnya bagi antum sekalian ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dan salahnya datang dari saya pribadi. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.